Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan muda bernama Sari yang menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah besar 3 lantai di Surakarta pada awal tahun 2003. Gaji tinggi dan fasilitas lengkap membuatnya tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Meski sejak hari pertama, ia merasakan kejanggalan yang sulit dijelaskan. Rumah itu memiliki aturan ketat, terutama larangan keras untuk memasuki lantai 2. Di balik aturan sederhana itu, tersimpan rangkaian peristiwa ganjil yang perlahan mengganggu fisik dan mental Sari, hingga membuka fakta kelam tentang praktik pesugihan yang melibatkan sosok ular dalam kehidupan pemilik rumah. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Sari datang ke Surakarta pada awal tahun 2003 dengan tujuan sederhana, mencari pekerjaan agar bisa membantu ekonomi keluarganya di desa. Ia tidak memiliki pendidikan tinggi, sehingga pilihan paling realistis adalah bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelah beberapa hari mencari lowongan, ia akhirnya mendapatkan informasi dari seorang penyalur tenaga kerja mengenai sebuah rumah besar di kawasan perdagangan yang membutuhkan ART dengan gaji tinggi. Rumah itu milik pasangan Wira dan Ratih. Keduanya dikenal sebagai keluarga yang cukup berada. Dari awal, Sari sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Gaji yang ditawarkan hampir 2 kali lipat dari standar ART pada umumnya. Wira menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan ketekunan karena rumah cukup besar dan memiliki 3 lantai. Namun ia menekankan bahwa pekerjaan itu tidak berat jika Sari mengikuti aturan yang diberikan. Sari menerima tawaran itu tanpa banyak pertimbangan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama. Ia tidak menanyakan terlalu jauh tentang latar belakang keluarga tersebut. Pada hari pertama bekerja, Sari langsung diminta tinggal di rumah tersebut. Ia diberikan kamar di lantai 3, sementara aktivitas utama rumah terkonsentrasi di lantai 1 dan 2. Sejak hari pertama, Ratih memberikan satu aturan yang terdengar sederhana tapi tegas. Lantai 2 tidak boleh dibuka, dibersihkan, atau dimasuki dalam keadaan apapun. Ratih menyampaikan aturan itu dengan nada dingin tanpa memberikan penjelasan tambahan. Ketika Sari mencoba bertanya alasannya, Ratih hanya menjawab singkat bahwa itu adalah ruang pribadi yang tidak boleh diganggu. Sari mencoba menerima aturan tersebut, namun suasana rumah itu tidak seperti rumah biasa. Pada malam pertama, ia merasakan keheningan yang terlalu dalam. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan panjang, hanya bunyi langkah pelan dari lantai bawah yang kadang terdengar tanpa pola jelas. Beberapa hari setelah mulai bekerja, Sari mulai merasakan kejanggalan kecil. Ia sering mendengar suara seperti benda berat bergeser dari arah lantai 2. Padahal area tersebut tidak pernah digunakan. Selain itu, pada malam tertentu, ia mendengar suara seperti kuda berlari di atas atap rumah. Suara itu terdengar jelas, berulang, dan berlangsung cukup lama. Namun, ketika ia mencoba melihat keluar, tidak ada tanda apapun di sekitar rumah. Wira dan Ratih selalu bersikap tenang ketika Sari menanyakan hal-hal kecil tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa rumah itu memang sudah lama dan kadang mengeluarkan suara bangunan tua. Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan, tapi Sari memilih untuk tidak banyak bertanya. Dalam minggu kedua, kondisi fisik Sari mulai berubah. Ia merasa cepat lelah, meskipun pekerjaan tidak terlalu berat. Tubuhnya sering terasa berat ketika malam tiba, terutama pada malam Jumat Kliwon. Pada malam-malam tertentu itu, ia merasa suasana rumah menjadi lebih dingin dan tekanan udara terasa berbeda. Di sela rutinitasnya, Sari tetap berkomunikasi dengan pacarnya, Bagas, melalui pesan singkat. Percakapan itu menjadi satu-satunya pengalih dari rasa canggung yang ia rasakan di rumah tersebut. Namun, bahkan saat beristirahat, ia tetap merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari lantai 2 yang tertutup rapat itu. Meski demikian, Sari masih menganggap bahwa semua itu hanya perasaan. Ia belum memahami bahwa aturan sederhana tentang satu lantai yang dilarang itu
akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang jauh lebih mengganggu. Memasuki minggu ketiga bekerja, kondisi Sari tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Tubuhnya semakin sering terasa lelah tanpa sebab yang jelas. Ia mulai terbiasa dengan keanehan kecil di rumah itu, tetapi rasa tidak nyaman justru semakin menumpuk, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Pada malam-malam tertentu, ia merasakan udara di dalam rumah menjadi lebih berat, seperti ada tekanan yang tidak terlihat menekan dari semua arah. Sari masih menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia mencuci, membersihkan, dan mengatur kebutuhan rumah tangga di lantai 1 dan 3. Namun, pikirannya semakin sering terganggu oleh rasa penasaran pada lantai 2 yang selalu tertutup. Tidak pernah ada aktivitas di sana, tapi setiap kali melewati tangga menuju lantai 2, ia merasa seperti ada sesuatu yang hidup di balik pintu itu. Suatu malam Jumat Kliwon, Sari sedang berada di kamar lantai 3. Ia mengirim pesan kepada pacarnya, Bagas, seperti biasa. Percakapan mereka berlangsung santai, membahas hal-hal ringan untuk mengalihkan rasa bosan. Sekitar pukul 11 malam, Sari mulai mendengar suara asing dari arah lantai atas rumah, seperti suara langkah berat yang tidak teratur. Awalnya ia mengabaikan suara itu, namun suara tersebut berubah menjadi lebih jelas, seperti benda besar bergeser di lantai 2. Rasa penasaran mulai muncul. Sari mencoba menenangkan diri, tetapi tubuhnya justru terasa semakin gelisah. Karena merasa haus, ia turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum. Saat melewati area dekat tangga, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Pintu kamar di lantai 2 sedikit terbuka. Ini berbeda dari biasanya, karena pintu itu selalu tertutup rapat. Sari berhenti sejenak. Ia menatap pintu itu dalam diam. Ada dorongan kuat antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Setelah beberapa detik ragu, ia perlahan mendekat. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya mengintip melalui celah kecil pintu tersebut. Dari celah itu, Sari melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di dalam ruangan, Rati sedang duduk di lantai dengan posisi tidak wajar. Di hadapannya terdapat seekor ular besar berwarna gelap. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya keberadaan ular itu, melainkan cara Rati memperlakukannya. Ia tampak memeluk ular tersebut dengan tenang, seolah itu adalah sesuatu yang biasa. Sari menahan napas. Ia tidak berani bersuara. Tubuhnya terasa dingin. Ia mundur perlahan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, lalu menutup kembali pintu itu dari luar seperti semula. Setelah kejadian itu, Sari kembali ke lantai 3 dengan langkah cepat. Namun sejak saat itu, kondisi tubuhnya berubah drastis. Ia mulai sering merasa pusing tanpa sebab, dan rasa lelah datang lebih cepat dari biasanya. Pada malam hari, ia sulit tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada bayangan yang mengikuti pikirannya. Keesokan harinya, aktivitasnya tetap berjalan, tapi fokusnya menurun. Ia beberapa kali hampir menjatuhkan barang karena kehilangan konsentrasi. Rati dan Wira tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perubahan kondisi Sari. Mereka tetap bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun. Namun bagi Sari, sejak malam itu, rumah tersebut tidak lagi terasa seperti tempat kerja biasa. Ada sesuatu yang sudah berubah, meskipun ia belum sepenuhnya memahami bentuk perubahan itu. Kondisi Sari setelah kejadian di lantai 2 terus memburuk. Dalam beberapa hari, ia mulai mengalami gejala yang tidak lagi bisa dijelaskan sebagai kelelahan biasa. Tubuhnya terasa berat sejak bangun tidur, kepala sering berdenyut tanpa pola, dan ia kerap kehilangan fokus saat bekerja. Pada malam hari, gangguan tidur menjadi semakin parah. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, seolah baru saja mengalami mimpi yang sangat nyata, namun tidak mampu ia ingat sepenuhnya. Wira dan Rati melihat kondisi Sari menurun, tapi tidak memberikan penjelasan yang memadai. Mereka hanya mengatakan bahwa Sari mungkin belum terbiasa dengan pekerjaan berat. Namun Sari sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda dari sekadar kelelahan fisik. Rasa takut yang tidak memiliki objek jelas mulai menetap dalam dirinya. Setelah hampir 1 bulan bekerja, Sari akhirnya jatuh sakit. Ia tidak lagi mampu menjalankan aktivitas rumah tangga seperti biasa. Rati kemudian memutuskan untuk memulangkannya dengan alasan kesehatan. Sari pulang ke keluarganya di desa dengan kondisi lemah dan tidak stabil. Di rumah,
keadaan tidak langsung membaik. Bahkan setelah kembali ke lingkungan yang lebih tenang, Sari masih mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi tanpa wajah yang menunjuk ke arahnya. Suasana mimpinya selalu dipenuhi tekanan yang sama, membuatnya terbangun dalam keadaan ketakutan. Kondisi ini berlangsung beberapa malam berturut-turut. Keluarga Sari mulai khawatir. Mereka membawa Sari ke seorang tokoh spiritual bernama Kiai Danang di daerah pedalaman Jawa Tengah. Setelah mendengarkan cerita Sari dan keluarganya, Kiai Danang meminta Sari untuk tinggal sementara di tempatnya. Ia menjelaskan bahwa kondisi Sari tidak hanya berkaitan dengan kelelahan fisik, tetapi juga gangguan yang berasal dari praktik tertentu di tempat kerjanya. Selama beberapa hari tinggal di tempat Kiai Danang, Sari menjalani proses pemulihan dengan pembacaan doa dan pembatasan aktivitas tertentu. Secara bertahap, kondisi fisiknya mulai membaik. Tidurnya menjadi lebih tenang, dan mimpi buruk yang sebelumnya muncul berulang mulai berkurang intensitasnya. Dalam proses penjelasan lebih lanjut, Kiai Danang mengungkapkan bahwa rumah tempat Sari bekerja diduga terkait dengan praktik pesugihan ular. Praktik tersebut melibatkan ikatan gaib yang digunakan untuk memperoleh kekayaan dengan cara tidak wajar. Ratih disebut sebagai pihak yang menjalankan ritual tersebut, sementara Wira mengetahui tetapi memilih untuk tidak menghentikannya karena alasan ekonomi. Sari hanya bisa menerima penjelasan itu dengan kebingungan dan ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan yang ia terima berawal dari sesuatu yang jauh di luar logika keseharian. Setelah beberapa hari, Sari dinyatakan cukup pulih untuk kembali ke rumahnya. Namun ia tidak kembali bekerja di tempat tersebut. Ia memutuskan untuk meninggalkan seluruh pengalaman itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Sari menerima kabar bahwa Ratih jatuh sakit secara mendadak dan meninggal dunia. Rumah dan usaha keluarga tersebut kemudian dijual dan Wira bersama anaknya meninggalkan Indonesia. Sari mencoba menjalankan hidup seperti biasa. Ia kemudian menikah 2 tahun setelah peristiwa itu. Namun, bayangan dan pengalaman tersebut tidak sepenuhnya hilang. Dalam kehidupannya yang baru, ia tetap menyimpan ingatan yang tidak pernah benar-benar selesai, meskipun ia memilih untuk tidak lagi membicarakannya secara terbuka. Inilah kisah yang saya ceritakan pada sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti cerita-cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.